Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Nama saya Asrul Panjaitan. Saya dari SMA Negeri 3 Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Jika kita berbicara mengenai pendidikan dan pengajaran, siapa yang tidak kenal dengan seorang tokoh yang sangat berjasa di Indonesia, seorang tokoh pendiri Taman Siswa di Yogyakarta. Siapa lagi kalau bukan Ki Hajar Dewantara. Semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sangat kental, yang sangat terkenal hingga sekarang ini adalah Ingarso Sungtulodo ing Madio Mangunkarso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Nah, prinsip dari semboyan pendidikan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara berlaku untuk pamong, untuk kita sebagai pendidik, sebagai guru, dan berlaku juga untuk para siswa, para peserta didik hingga saat sekarang ini. Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan bahwa pendidikan adalah benih-benih persemaian dari sebuah kebudayaan. Menurut saya, ungkapan Ki Hajar Dewantara ini adalah bahwasannya sekolah adalah satu tempat, satu sarana untuk membangun karakter peserta didik, membangun karakter siswa, ya, di mana guru bukan hanya bertugas untuk mengajar saja, bukan hanya bertugas untuk memintarkan secara teori saja kepada anak didik, dan bukan hanya mengajarkan bagaimana mendapatkan nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai yang tinggi di setiap ujian yang mereka laksanakan di sekolah. Melainkan guru juga harus menanamkan nilai-nilai, norma-norma kebaikan di dalam diri mereka, ya, untuk menjadi sebuah kebudayaan yang kita cita-citakan demi sebuah perubahan yang diharapkan Ki Hajar Dewantara. Mengapa harus berubah? Ya, terlebih-lebih jika kita kaitkan kepada kita sebagai seorang guru, apa yang harus berubah? Kita sebagai seorang guru, khususnya saya sebagai seorang guru, mungkin kita harus melakukan perubahan di dalam metode-metode pembelajaran yang kita lakukan di sekolah untuk peserta didik kita. Karena apa? Peserta didik, anak-anak itu berbeda, maka dalam menghadapinya, dalam menyikapinya dan memperlakukannya juga kita harus membuat perbedaan antara satu dengan yang anak-anak yang lainnya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Untuk bertransformasi, untuk berubah, kita melakukan satu perubahan, kita harus ingat, kita harus perhatikan juga bahwa ada yang dikatakan dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan seperti kodrat alam dan kodrat zaman. Intinya kita sebagai pendidik harus bisa membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Setiap anak itu berbeda, setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara anak yang satu. Kita tidak bisa paksakan. Kita tidak bisa paksakan anak yang satu harus sama dengan anak yang lainnya. Ya. Kemudian kalau dulu perubahan yang harus kita lakukan adalah kalau dulu bisa dikatakan bahwa pendidikan itu bersentral kepada guru. Ya, pendidikan itu bersentral kepada guru. Nah, perubahan yang harus kita lakukan, yang harus saya lakukan sebagai tenaga pendidik, sebagai guru adalah saat sekarang ini perubahan yang saya lakukan, langkah awal adalah pendidikan itu harus bersentral kepada peserta didiknya, bersentral, berhambakan kepada anak, berpusat kepada anak didik. Terima kasih, ini saja yang dapat saya jabarkan pada malam hari ini mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak.
Semoga kita sehat selalu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.